Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 2, ayat 12 dan 13, yang berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat-ayat ini penting karena menyatakan satu pondasi yang mengingatkan kita bagaimana konsep keselamatan ini diterapkan dalam hidup kita. Keselamatan kita terjadi bukan karena usaha dan kerja keras kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetapi kita jangan berpikir keselamatan karena anugerah, maka tidak ada kaitannya dengan perbuatan dan kelakuan kita. Maka kalau begitu, jadi orang Kristen sekali selamat, tinggal menikmati berkat Tuhan, tidak perlu berpikir bagaimana hidup bersaksi bagi Tuhan dan menjadi terang. Ini adalah sikap yang keliru. Sebab itu Paulus mengingatkan, menyatakan dan membuktikan kepada orang luar bahwa keselamatan kita sungguh-sungguh ada di dalam kita. Karena itu setiap saat lakukan dengan takut dan gentar, bukan seolah-olah keselamatan kita itu hilang dan kita harus berjuang, membuktikan dan menyatakan bahwa kita tidak mau menjadi orang Kristen yang main-main, tetapi kita harus menjalani hidup yang suci, yang saleh, yang menjadi saksi, supaya orang tahu kita adalah milik Tuhan. Keselamatan memiliki dua sisi, yaitu anugerah dan tanggung jawab untuk kita kerjakan setiap hari. Anugerah karena sepenuhnya adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Tanggung jawab karena menerima keselamatan adalah menerima kehidupan yang baru, yang harus terus kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan yang telah diterima, bukan bekerja dan berbuat baik agar mendapat keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah kita terima. Kita harus mengekspresikan keselamatan yang telah kita terima itu dalam perbuatan baik, dengan takut dan gentar, berarti suatu sikap sangat hormat dan perasaan tidak layak serta tidak mampu. Dengan demikian membuat kita mengerjakannya dengan kesungguhan dan segenap kekuatan yang ada pada kita. Namun Paulus mengingatkan, jangan hanya pada waktu aku ada di tengah-tengahmu. Artinya, jangan hanya giat menjadi orang yang suci, saleh dan baik supaya dilihat orang. Waktu orang tidak melihat pun, tetap buktikan keselamatan itu dengan takut dan gentar.
Itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian lakukan semuanya dengan kesadaran akan anugerah dan pertolongan Tuhan. Untuk kita dapat mengerjakan keselamatan, sesungguhnya kita membutuhkan anugerah yang akan menolong dan memampukan kita. Tepat yang Rasul Paulus nyatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah bekerja di dalam kita, kemauan dalam kehidupan kita maupun apa yang kita kerjakan, semua karena anugerah dan kerelaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan berarti kita hidup dengan sembrono dan tanpa arah. Justru karena keselamatan itu anugerah, maka kita harus menanggapinya dengan penuh kesungguhan, dengan rasa syukur yang mendalam, dan dengan kesadaran bahwa hidup kita sekarang bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Rasul Paulus tidak menulis kerjakan keselamatanmu sebagai perintah yang terpisah dari anugerah, tetapi sebagai konsekuensi dari anugerah itu sendiri. Sama seperti seorang petani yang sudah menerima bibit yang baik, maka tugasnya adalah menanam, menyiram, memelihara, dan merawat hingga bertumbuh dan berbuah. Bibit itu adalah anugerah, tetapi merawatnya adalah tanggung jawab. Demikian pula keselamatan, kita menerimanya secara cuma-cuma, tetapi kita dipanggil untuk merawat iman kita dengan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, supaya orang lain juga dapat melihat buah keselamatan yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengabaikan tanggung jawab ini, maka kita sesungguhnya sedang menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Kita mungkin sudah menerima keselamatan, tetapi jika hidup kita tidak menunjukkan perubahan, jika tidak ada buah pertobatan, jika tidak ada kesaksian yang nyata, maka orang lain sulit percaya bahwa kita sungguh-sungguh telah ditebus oleh Kristus. Karena itu, mengerjakan keselamatan berarti menghidupi iman itu dalam keseharian, menunjukkan bahwa kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita tidak berhenti di kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan, dalam karakter, dan dalam perjalanan hidup kita. Pernyataan Paulus dalam ayat 13 sangat meneguhkan kita bahwa ternyata bukan hanya kita yang berjuang sendirian untuk mengerjakan keselamatan itu, melainkan Allah sendiri yang bekerja di dalam kita, menggerakkan kemauan kita, dan memampukan kita melakukan apa yang benar. Inilah kabar sukacita yang sejati. Kita tidak ditinggalkan Tuhan untuk berusaha sendiri. Banyak orang Kristen yang merasa terbebani dengan standar kekudusan yang tinggi, dan akhirnya putus asa karena merasa gagal terus. Tetapi sebenarnya keselamatan itu bukan hasil dari kekuatan kita, melainkan dari kuasa Allah yang terus-menerus bekerja di dalam kita. Setiap kali kita merasa lemah, setiap kali kita jatuh, kasih karunia Tuhan hadir untuk mengangkat, menguatkan, dan menuntun kita kembali. Kesadaran ini membuat kita tidak sombong ketika berhasil, dan tidak putus asa ketika gagal. Saat kita dapat taat, kita tahu itu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Saat kita jatuh, kita tahu masih ada pengampunan dan kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan demikian, hidup Kristen bukanlah perjalanan menanggung beban sendirian, tetapi sebuah proses di mana kita berjalan bersama Tuhan yang setia menopang kita setiap langkah. Disinilah indahnya kasih karunia, bukan hanya menyelamatkan kita di awal, tetapi juga menopang kita sepanjang perjalanan iman sampai garis akhir. Karena itu, menghidupi keselamatan harus menjadi kesadaran setiap hari, bukan hanya dalam momen tertentu atau di hadapan orang lain. Paulus menegur jemaat supaya jangan hanya hidup benar saat ia hadir, tetapi juga saat ia tidak hadir. Hal ini juga berlaku bagi kita. Apakah kita hidup sebagai orang percaya hanya pada hari Minggu di gereja, atau juga dalam keseharian kita? Apakah iman kita hanya terlihat saat bersama komunitas Kristen,
atau juga ketika kita sendirian dan tidak ada yang melihat. Inilah ujian sejati dari iman yang hidup, ketika kita tetap memilih untuk hidup kudus, tetap mengasihi, tetap jujur, tetap rendah hati, meskipun tidak ada manusia yang melihat kita. Sebab sesungguhnya Allah selalu melihat, dan Dialah yang mengukur ketulusan hati kita. Kekristenan sejati bukanlah topeng yang kita pakai saat dilihat orang, melainkan sebuah kehidupan yang terus-menerus dijalani dalam takut dan gentar kepada Tuhan, baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Karena itu, mengerjakan keselamatan berarti melatih diri untuk tetap hidup dalam kebenaran, meskipun tidak ada sorotan, tetap setia meskipun tidak ada tepuk tangan, tetap taat meskipun tidak ada yang menghargai. Itulah buah dari anugerah keselamatan yang sejati, buah yang lahir dari hati, yang sungguh-sungguh dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Kami sadar keselamatan ini bukan karena kekuatan atau perbuatan kami, melainkan semata-mata karena kasih karunia-Mu. Tolong kami Tuhan agar setiap hari kami selalu mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, bukan hanya untuk dilihat manusia, tetapi sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, ubahlah kemauan kami, tuntunlah langkah kami, dan mampukan kami untuk hidup kudus, setia dan berkenan kepadamu. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat melihat terang Kristus dan turut dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.